Dua pembicara selanjutnya saya undang mungkin yang ke yaitu Pak Evi Haryadi, Direktur Perencanaan Korporat PLN. Sebelumnya saya mungkin akan menyampaikan sedikit profil beliau. Pak Evi Haryadi ini background studinya elektro ITB, kemudian menempuh pendidikan di Waseda University of Tokyo mengenai power engineering juga, dan posisi saat ini Pak Evi Haryadi sebagai Direktur Perencanaan Korporat, dan sebelumnya berbagai macam posisi sudah beliau jabat sepanjang karir beliau di PLN. Untuk lebih lengkapnya kami persilakan Pak Evi Haryadi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Mohon izin sharing materi. Sudah terlihat ya Pak? Sudah terlihat Pak? Sudah Pak Evi, terlihat dan jelas suara Bapak. Silakan ya. Lanjutkan Pak. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan materi mengenai strategi dan kesiapan PLN atas tren global coal phase out dan rencana ke depan PLTU batubara. Kami mulai dengan outline, ada 3 outline. Pertama adalah PLN Carbon Neutral 2060, Turning Challenge into Opportunities, kemudian PLN Carbon Neutral 2060, tahapan transisi energi, dan overview mengenai RUPTL, draft RUPTL 2021-2030. Kita mulai yang agenda 1, Pak. Jadi ini beberapa data yang kami dapat dari konsultan yang kami hire. Jadi kalau kita lihat komparasi di sini, terlihat bagaimana di antara negara tetangga sebenarnya secara prosentase, secara jumlah memang kita paling tinggi, sekitar 1.704 metrik ton CO2 di tahun 2018. Tapi secara prosentase yang paling besar di kita adalah land use change dan forestry, yang mencapai 43%, sedangkan untuk energi, electricity and heat adalah 14%. Komparasi dengan berbagai negara tetangga terlihat di sini. Yang tertinggi adalah Malaysia di electricity and heat yang mencapai 32%. Kemudian kalau kita lihat fokus ke scope 1 yang didominasi oleh generation, kita lihat memang kontribusi coal adalah 79% dibandingkan dengan sumber energi yang lain dari emisi yang ada di scope 1. Dan kalau kita lihat di sini, dibandingkan dengan utility yang ada, PLN berada kurang lebih sama dengan TNB Malaysia di angka 646, memang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara-negara Eropa khususnya. Ini adalah abatement atau penurunan yang mungkin dilakukan terhadap emisi kalau dilihat dari inisiatif. Jadi sebenarnya inisiatif yang paling cepat untuk bisa menurunkan emisi di kita dengan angka scale sekitar 82% emisi itu bisa di-achieve melalui beberapa pendekatan, yaitu transport, power, dan juga building. Dengan kurang lebih cost saving-nya bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita bisa melakukan elektrifikasi dari kendaraan roda 2 dan elektrifikasi mobil, ini membuat penghematan atau penurunan yang setara dengan 200-an US dollar per ton CO2. Dan ini bagaimana abatement levers dari setiap inisiatif terlihat. Dan ini harusnya yang menjadi fokus kita ketika kita ingin melakukan penurunan emisi dibandingkan dengan misalkan kita membangun solar misalkan di sini. Kita bisa fokus ke sini karena juga di sini nanti akan membantu kita untuk menutup gap di beban kita yang sekarang sudah oversupply. Jadi kita akan bisa men-trade off antara kenaikan emisi di batu bara yang diakibatkan oleh pembangkitan coal dengan penurunan emisi karena adanya penggunaan electric vehicle. Dan paling tidak ada 3 pendekatan yang perlu dilakukan bagaimana kita akan membandingkan setiap tindakan kita. Pertama adalah business as usual, seperti apa
emisi itu akan terjadi, kurang lebih akan nanti menjadi titik-titik ini, dan kemudian pendekatan yang accelerated progression, yang umumnya ini akan menggunakan renewables dan teknologi storage, yang diharapkan dengan teknologi ini kita akan mempletkan emisi yang ada, yang diperkirakan bisa menurunkan 50-55%. Dan yang terakhir inilah yang kita harapkan sebenarnya dengan adanya rapid teknologi yang improvement di inovasi, ya itu kita bisa menurunkan sampai 85 dan 90%. Ini bagaimana gambaran besar kita akan melakukan transisi energi di sisi kita. Bagaimana visi di sisi PLN? PLN sebenarnya kita melihat bagaimana histori transisi energi kita. Ini kalau kita melihat dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2019, ini kita potret, ada satu masa di mana terjadi transisi. Di poin 1 ini adalah di mana transisi menggunakan energi batu bara itu dimulai. Kemudian pada tahun sekitar 93 yang berwarna biru, ini gas sudah mulai inisiatifnya dimulai, sehingga ini adalah transisi tugas sudah dimulai, dan kemudian transisi perkuatan di coal, jadi coal 2.0 ini terjadi lagi di sekitar tahun 2004, dan kita mengalami transisi menuju renewables yang sudah dimulai sekitar tahun 2017 di sini, yang terlihat bagaimana yang berwarna hijau muda ini mulai tumbuh. Kalau yang berwarna hijau tua dan hijau yang agak muda ini adalah memang dari awal kita sudah punya, yaitu hidro dan geothermal yang pertumbuhannya tidak terlalu menggembirakan, hanya flat dari tahun ke tahun. Ada hal yang menjadi pertimbangan yang kita sebut adalah trilema, yaitu adanya trade-off dari 3 aspek, yaitu security of supply, yang terkait dengan availability dan accessibility, kemudian juga low emission, di sisi acceptability, dan juga affordability. Nah, 3 aspek ini harusnya di trade-off untuk sisi-sisinya bisa kita lihat kurang lebih di dalam tabel di sisi kanan, di mana trade-off antara security dan supply dengan affordability, kita menggunakan pasokan primer yang aman dan terkendali serta harga yang terjangkau. Dan yang kita lakukan adalah saat ini menggunakan PLTU batubara. Namun ke depan ini akan ada masalah emission yang tentunya perlu dilakukan mitigasi yang diperkirakan bisa diantisipasi dengan teknologi komplementer di sini yang menggunakan CCS dan IGCC, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber terdahulu. Kemudian juga ada yang perlu di trade-off antara sisi affordability dan low emission, yaitu harga terjangkau dan rendah emisi, namun keamanan pasokannya tidak terjamin karena adanya variabel renewable energy, yaitu EBT dan intermittency. Nah, disinilah teknologi nanti yang akan bisa mengatasi masalah-masalah ini, tentunya terkait dengan energi storage. Kemudian ada pasokan yang terjamin dan terkendali serta rendah emisi, namun sampai saat ini posisinya masih cukup mahal, yaitu geothermal, yaitu di sisi AC. Yang kita inginkan adalah sebenarnya yang ABC, yaitu yang men-trade off seluruh kepentingan ini. Namun apa yang ini yang harus dilakukan? Inilah yang harus menjadi solusi bersama kita yang bisa memenuhi 3 aspek trilema dari energi kita. Dengan satu pertimbangan, di mana pertumbuhan energi kita tetap seperti sekarang. Jadi PLN ini tumbuh sekitar 250-300 TWh. Dan kita harapkan ini masih tetap tumbuh. Tetapi sebenarnya ini adalah satu visi, Pak. Karena seperti yang kita ketahui, kecenderungan energi itu akan menurun pertumbuhannya, di mana kita melihat, nanti kami lihat bagaimana di RUPTL kita itu sudah terjadi, kegiatan-kegiatan yang berbasis industri di periode tahun 2010 sampai 2015 itu dengan elastisitas 1,3 yang kemudian men-trigger satu proyek 35 giga
itu kemudian menurun secara drastis di periode 2015-2020, di mana elastisitasnya hanya tinggal 0,86. Yang artinya jika pertumbuhan 6% waktu itu, kita mendeklar 35 giga itu dengan pertumbuhan 7,8%. Tetapi kemudian di tahun 2015 dan sampai dengan 2020 ternyata pertumbuhannya hanya 0,86 kali 6% atau sekitar 4-5%. Dan itulah yang terjadi di 5 tahun terakhir. Di sisi lain 35 giga beroperasi. Sehingga harus ada insentif-insentif yang perlu dibuat untuk bisa mempertahankan pertumbuhan yang tinggi seperti ini. Ditambah lagi kita akan menghadapi era di mana konsumen sudah menjadi prosumer. Konsumen bisa memilih nanti menggunakan semacam PP rooftop. Artinya pertumbuhan tidak semuanya akan masuk ke sistem PLN. Pertumbuhan juga akan bisa tumbuh di sektor-sektor itu langsung. Artinya tanpa pertumbuhan industri yang cukup tinggi, maka pertumbuhan 300 TWh ini akan menjadi challenging. Namun kami tetap menggunakan prediksi ini dengan asumsi pemerintah akan melakukan inisiatif-inisiatif yang terkait dengan pertumbuhan energi. Nah, dengan asumsi 300 TWh tumbuh setiap tahun, maka pada tahun 2060 kita akan mengharapkan ada 1.800 TWh. Dan jika kita kemudian melihat ini secara visi, seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Bitumiwah, bahwa teknologi storage itu akan semakin lama semakin murah, kemudian itu memungkinkan untuk replacement PLTU dengan pembangkit EBT baseload, itu kita akan coba skenario 1, dan yang di sisi lain adalah bagaimana jika teknologi carbon capture yang akan semakin ekonomi, maka seperti apa nanti transisi energi ini akan terjadi. Inilah transisi energi yang kami perkirakan jika teknologi storage itu sudah semakin murah dari tahun ke tahun. Dan artinya kita akan bisa menggantikan pembangkit-pembangkit baseload kita dengan teknologi yang semakin murah untuk mencapai teknologi GRK yang disyaratkan pada tahun 2060 adalah zero carbon netral 2060. Namun perlu kami jelaskan bahwa sampai saat ini kita sedang mengalami yang dinamakan oversupply, dan di situ walaupun teknologi PP sudah mencapai dalam angka 5 sen, 6 sen secara LCOE dibandingkan dengan batu bara yang 7 sen, namun itu jika kita membandingkannya ketika kita ingin membangun baru, Pak. Ketika kita sudah masuk ke dalam sistem, maka yang kita bandingkan bukan lagi total cost dari pembangkit PLTU-nya, tetapi adalah marginal cost-nya. Di mana marginal cost batu bara saat ini hanyalah sekitar 3 sen, yaitu sekitar Rp300. Artinya jika ada pembangkit baru dalam bentuk LCOE PLTS, dia haruslah lebih rendah dari 3 sen, baru itu akan bisa mengalahkan PLTU secara dispatch. Karena secara dispatch yang kita hitung hanyalah variable cost, karena fixed cost-nya sudah menjadi sunk cost atau stranded cost yang ada di dalam sistem. Nah, ini bagaimana skenario 1 akan terjadi jika kita mengasumsikan pola retirement seperti yang tadi, maka penggunaan energi batu bara itu akan naik sampai tahun 2030 secara energi, karena kita masih ada pembangkit-pembangkit yang akan masuk di 35 GW sampai dengan tahun 2026. Dan untuk itu dia akan masuk sampai 2030, dan dengan adanya komitmen untuk mencapai 23% di tahun 2025 dan juga 29% minimum di tahun 2030, maka setelah itu akan mengalami penurunan yang cukup tajam, dan juga komitmen transisi energi akan mengakibatkan turunnya batu bara secara bertahap dan menuju nol di tahun 2060. Ini adalah kami buat secara visi
bagaimana kemudian nuklir sudah mulai digunakan. Seluruh resources yang terkait dengan PLTP khususnya coba kita optimumkan. Dan kemudian resources yang terkait dengan EBT lain, non-PLTS dan PLTB juga coba kita optimumkan, dan PLTS dan PLTB nanti akan mempunyai peran yang cukup besar ketika nanti terjadi zero carbon netral tahun 2060. Secara fuel mix kelihatan di sini bagaimana dari tahun ke tahun yang berwarna hitam ini, batu bara fuel mix-nya turun terus. Di tahun 2030 hanya tinggal 59, kemudian 2040 menjadi 24, kemudian turun menjadi 11, dan turun lagi menjadi 7, dan akhirnya 0 di tahun 2060. Ini skenario 2 yang kita mempertimbangkan CCUS yang sudah ekonomi, jika ini nanti mulai dipakai. Seperti apa pola CCUS itu dilakukan adalah kurang lebih adalah seperti tabel di samping ini. Jadi ada flue gas yang kemudian diolah di dalam satu sistem CO2 capture system, yang kemudian menggunakan juga power generation, steam, dan electricity. Ini akan kemudian di dehydration dan compression, dan kemudian dibawa ke pipeline dan storage. Nah, sayangnya teknologi yang ada sampai saat ini mengakibatkan di rating dari pembangkit sekitar 30-40%. Sehingga jika kita punya kapasitas pembangkit 100%, maka pembangkit yang ada nanti hanya tersisa sekitar 70% daya mampu netonya. Dan juga ada masalah di sisi storage. Nah, umumnya storage ini diambil dari depleted gas field, yang tentunya belum tentu ada di sekitar power plant yang nantinya akan membawa cost terkait dengan pipeline distribution network-nya yang harus disambungkan dari tempat pembangkit sampai dengan titik pipeline untuk storage-nya. Sehingga kelayakan teknis dan kelayakan ekonominya ini menjadi challenging jika ini nanti untuk sebagai solusi untuk membawa PLTU batubara ini tetap berada sampai masa 2060. Tetapi biar bagaimanapun kami coba membuat visi terhadap itu yang kami perkirakan di 15 tahun ke depan kami harapkan teknologi ini sudah bisa diterapkan yang ekonomi. Sehingga jika ini dilakukan, kami hanya perlu meretirement sekitar 1 GW dari pembangkit-pembangkit tua kami yang kami perkirakan di 2030 ini sudah bisa kami lakukan retirement-nya. Dan mulai tahun 2035 kita sudah bisa menggunakan CCUS, dan kemudian untuk memenuhi juga pertumbuhan yang cukup besar kita sudah mulai memasukkan PLTN di tahun 2040. Kurang lebih seperti ini nanti yang ada. Kalau tadi tumbuh sampai batubara akan tumbuh sampai 2030, tetapi dengan adanya teknologi CCUS yang kemudian bisa mempertahankan penggunaan batubara sekitar 150 TWh, maka kita perkirakan ini akan bisa flat sepanjang tahun sampai 2060. Tetapi secara fuel mix mau nggak mau juga tetap akan turun karena porsinya akan semakin banyak renewables yang akan digunakan. Tetapi secara volume paling tidak kita bisa mempertahankan di volume tertentu yang semuanya kita gunakan CCUS yang tentunya sudah ekonomi. Itu visi yang untuk karbon netral 2060. Sedangkan bagaimana di sisi RUPTL? Nah, inilah yang kita melakukan lebih detail perhitungan. Ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana ekonomi kita berubah dari 10 tahun yang lalu ke 5 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu, mungkin kita bisa melihat pertumbuhan kita perkirakan bahkan yang sudah kita update pun, ini 361 TWh di tahun 2025 yang dengan pertumbuhan 6,6% ini harus kita koreksi dengan hasil evaluasi terakhir yang mengakibatkan mundur sampai 3 tahun ke belakang.
Padahal kita akan masuk pembangkit 35 GW yang sudah dikomit sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, which is pada saat itu terjadi perubahan ekonomi dengan elastisitas dari 1,3 tadi turun ke 0,86. Ini kami indikasikan bagaimana industri kita itu mungkin sudah bergeser dari industri yang berbasis electricity menjadi industri yang berbasis jasa. Kemudian juga bagaimana kita menggunakan marketplace sampai saat ini cukup gencar, sehingga kita lihat bagaimana mall-mall, kalau dari sisi kami, bagaimana bisnis, pertumbuhan bisnis itu menurun, bagaimana mall-mall itu juga sekarang sudah tidak terlalu banyak didatangi oleh para pengunjung karena banyaknya marketplace yang bisa digunakan. Nah, itulah perubahan-perubahan ekonomi yang mengakibatkan perubahan penggunaan energi. Dan ini sudah terlihat bagaimana pergeseran ditambah dengan COVID yang mengakibatkan pergeseran sampai dengan 3 tahun pencapaian untuk energi yang sama. Yang kita perkirakan untuk 2025 itu baru nanti akan tercapai di tahun 2028. Kebijakan kita bagaimana terkait dengan pengembangan PLTU batubara di Indonesia? Paling tidak kita punya beberapa strategi. Yang pertama untuk wilayah-wilayah yang kaya dengan batubara batubara muda yang terkait yang berada di mulut tambang yang mungkin akan sulit untuk bisa ditransportasi, maka pengembangannya lebih banyak adalah pengembangan yang dilakukan di mulut tambang seperti di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk di tempat-tempat yang tidak ada sumbernya, kita akan menggunakan prinsip regional balance di sana. Sebagian juga di Sumatera, di Sulawesi dan Jawa itu dilakukan. Kemudian untuk energi primer ini, tentunya kita akan mempertimbangkan risk cost dalam pengiriman sumber-sumbernya. Hal lain adalah kita menggunakan teknologi-teknologi yang lebih efisien. Kita sudah tidak lagi menggunakan teknologi subcritical. Dan terakhir kita sudah menggunakan seluruh pembangkit kita yang baru-baru menggunakan ultra supercritical yang kelas 1 gigawatt. Nah, poin 5 ini yang menjadi penting, menjadi game changer yang baru di 5 dan 6. Di mana pada ratas tanggal 11 Mei 2021 kita sudah mendapat arahan bagaimana RUPTL 2021-2030 tidak direncanakan lagi pengembangan PLTU batubara baru, kecuali untuk PLTU yang sudah tahap financial closing atau dalam tahap konstruksi. Dan kemudian juga ada arahan dari Menko Parinvest dan para pimpinan kementerian dan lembaga ini terkait untuk pembuatan payung hukumnya yang menaungi apabila ada masalah-masalah yang terkait dengan legal aspek dari kebijakan yang berada di poin 5 ini. Inilah yang menjadi game changer di RUPTL 2021-2030. Bagaimana potretnya? Nah, inilah potret RUPTL yang tahun 2019 tahun 2028 yang masih kita lihat ada yang berwarna coklat ini di bawah, which is ini adalah PLTU. Maka sejak adanya RUPTL 2001-2030 inisiasinya menjadi RUPTL Green, kita hanya akan mengakomodir pembangkit-pembangkit PLTU yang sudah komited. Artinya pembangkit-pembangkit itu hanyalah nanti yang sudah akan COD maksimum di tahun 2027 tadi. Yang sudah dilakukan penandatangannya di sekitar tahun 2021 saat ini terakhir. Dan ini akan kemudian terakhir di COD-nya adalah di tahun 2027. Setelah itu, maka sudah tidak ada lagi yang berwarna coklat. Bandingkan dengan apa yang terlihat di RUPTL 2019-2028. Di sini porsi EBT sampai dengan tahun 2028 ada 29,6%, dan di RUPTL 2021-2030
EBT-nya sudah mencapai 46,3%. Atau terjadi penurunan PLTU dari 48% porsinya menjadi hanya sekitar 34%. Dengan penurunan juga di sisi beban tadi, yang tadinya 56,4 GW, itu akan hanya menjadi 40,7 GW. Ini adalah fuel mix, jadi fuel mix-nya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang tadi mungkin menjadi salah satu usulan yang dibawakan oleh Pak Pandu adalah kita akan coba tetap mengusahakan PLTU batubara ini bisa secara optimum, karena PLTU batubara kita masih cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan bebannya, maka pilihan co-firing yang melakukan pemanfaatan biomass sebagai carbon neutral sources untuk membuat PLTU batubara ini cukup bisa digunakan, tetapi kita bisa men-trade off-nya dengan persentase dari energi baru terbarukan, di mana biomass ini bisa dihitung sebagai zero karbon, karena terjadi netralitas antara plant yang hidup dan plant tersebut kemudian dibakar menjadi bahan bakar di PLTU. Ini proyeksi kebutuhan batubara kalau kita melihat dari draft RUPTL 2021-2030, seperti tadi yang disampaikan di visi 2060 itu masih akan tumbuh sampai dengan 2030, dan ini secara perlahan nanti akan turun dari 2030 yang disesuaikan dengan trade off kita untuk mencapai zero carbon tahun 2060. Co-firing ini yang menjadi tadi yang kami sampaikan, itu akan menjadi satu solusi bagaimana PLTU batubara ini masih bisa bertahan dan menjadi trade off antara kebutuhan EBT 23% di tahun 2025. Saat ini kita sudah bisa melakukan pengujian 32 di PLTU existing dan akan diperluas hingga 52 lokasi. Kita akan meningkatkan porsinya menjadi 10-20%. Kita melakukan co-firing biomass di PLTU kami. Dan di sini nanti adalah tantangannya tadi, kita perlu membuat satu feedstock yang cukup besar yang mencapai 8-14 juta ton per tahun. Nah, ini adalah tantangan bagaimana jika kita masih ingin mempertahankan PLTU batubara kita mempunyai porsi yang cukup besar, yaitu dengan membuat dia melaksanakan co-firing. Di hal ini, ini potretnya seperti apa co-firing yang ada di tempat ini, jadi saya tidak jelaskan lebih detail. Dan yang di masa depan tadi kita punya tantangan co-firing untuk mengatasi penurunan yang cukup tajam di PLTU batubara, kemudian ada IGCC tadi juga sudah dijelaskan, dan juga ada CCUS untuk juga diterapkan di PLTU kita. Dan hal-hal lain di sini yang kurang lebih adalah kita perlu melakukan berbagai macam trade-off antara kebutuhan kita memenuhi NDC yang sudah kita janjikan di tahun 2030, dan juga bagaimana kita tetap mengoptimalkan PLTU batubara kita. Itu mungkin dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.